Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, pada kali ini di sini saya akan berbagi video mengenai pembahasan soal untuk persiapan pretest PPG tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi yang tersedia ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai kisi-kisi seleksi program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan. Nah, di sini terdiri dari beberapa kisi-kisi ya, ada penjaringan bakat dan minat, kemudian ada TPA, tes potensi akademik, ada pedagogik, dan tentunya ada profesional. Nah, kali ini saya akan membahas soal berdasarkan kisi-kisi ya, yakni soal tes potensi akademik, kompetensinya verbal, subkompetensinya ini logis, kemudian indikator esensialnya ini ya, yang kelima, dapat menarik kesimpulan dari dua premis yang diberikan. Jadi untuk soal logis ini, nanti di dalam pretest PPG itu hanya dua premis ya, atau dua pernyataan. Oke, kita langsung saja ke bentuk soalnya. Nah, ini soal satu ya, persiapan pretest PPG, TPA, tes potensi akademik, verbal, logis, ini bagian satu. Di sini ada soal, didahului dengan dua buah premis. Premis yang pertama, semua rumah memiliki pintu dan jendela. Premis yang kedua, Sarah berada di tempat yang tidak memiliki pintu dan jendela. Kesimpulan yang tepat adalah, sebelum kita membahas soal-soal logis ini, tentunya kita harus mengetahui trik ya, atau kunci ketika menjawab permasalahan soal logis ini. Nah, saya akan menyampaikan, ada beberapa jenis soal logis, dan ini salah satu jenisnya ya. Di sini memuat kata semua, ya, ataupun nanti ada soal selanjutnya memuat kata ada atau beberapa. Kemudian ada soal jenis lain yang tidak memuat kata semua ataupun tidak memuat kata ada atau beberapa ya. Nah, untuk soal yang seperti ini, soal yang memuat kata semua, kemudian nanti memuat kata beberapa, itu termasuk ke dalam pernyataan berkuantor. Jadi pernyataan berkuantor itu ada dua ya cirinya. Yang pertama itu memuat kata semua atau setiap. Maka ini disebut dengan kuantor universal. Ciri yang kedua dari pernyataan berkuantor adalah memuat kata beberapa atau ada atau sebagian. Dan ini disebut dengan kuantor eksistensial. Nah, jadi ketika ada soal memuat kata-kata yang ada di sini, berarti ini termasuk ke dalam soal logis pernyataan berkuantor. Kemudian kita harus mengetahui juga mengenai ingkaran ya. Ingkaran itu adalah nilainya, kebalikan dari pernyataan semula. Tandanya atau simbolnya biasanya seperti ini ya. Kemudian kita juga harus mengetahui ingkaran dari pernyataan berkuantor ini. Karena di sini ada dua, maka yang pertama tentunya ingkaran dari semua atau setiap itu adalah beberapa atau ada atau sebagian. Kebalikannya, ingkaran dari beberapa atau ada atau sebagian itu adalah semua atau setiap. Jadi ini ingkarannya ya, ingkaran ini, ingkaran ini. Oke, kalau kita sudah mengetahui, paham dengan sedikit penjelasan mengenai pernyataan berkuantor dan ingkaran ini, kita langsung saja ke soal. Nah, biasanya biar mudah saya di sini menggarisbawahi ya atau memisalkan. Nah, di sini semua rumah memiliki pintu dan jendela. Di sini ada rumah memiliki pintu dan jendela keterangan. Jadi ini rumah saya misalkan dengan P. Kemudian keterangan memiliki pintu dan jendela saya misalkan dengan Q. Nah, di sini ada pernyataan baru yang tidak ada di premis satu ini ya. Di sini ada Sarah. Sarah di sini saya misalkan dengan R. Jadi PQR berada di tempat yang tidak memiliki pintu dan jendela. Ini masih sama dengan ini. Cuma ini ada kata tidaknya. Berarti ingkaran atau kebalikan dari Q ini, maka di sini sama dengan negasi Q itu sendiri. Kemudian kita lihat di sini ada yang sama tidak? Ada. Ini Q sama Q sama ya. Meskipun ini ada ingkarannya, jadi Q-nya sama.
Jadi bisa kita coret di sini menyisakan negasinya. Kemudian di sini ada kata utama yakni Sarah. Berarti di sini nggak mungkin kan kalau negasi Sarah ya. Kalau Sarah berarti bukan Sarah. Jadi yang tepat di sini negasi ini adalah masuk ke P. Jadi negasi P R atau R negasi P. Jadi negasi ini bisa ke sini ya. Kemudian bisa ke sini juga. Tapi kalau ke Sarah kan tidak mungkin seperti itu. Jadi bisa R negasi P atau negasi PR. Nah, di sini di depan pilihan ini semuanya di depannya adalah Sarah. Berarti kesimpulannya adalah Sarah berada, ini negasi P ya. Kalau P-nya rumah berarti negasi P-nya ya bukan rumah. Maka kita cari Sarah berada di rumah. Ini bukan berarti ini Sarah di rumah, ini di rumah semua ya. ABCD di rumah semua. Berarti jawabannya tidak lain adalah E. Sarah tidak berada di dalam rumah. Nah, di sini kan rumahnya P. Sedangkan di sini harus negasi. Berarti negasi dari rumah adalah tidak berada dalam rumah. Jadi isinya adalah E. Pemirsa, Bapak Ibu semuanya, jangan berpedoman kepada waktu yang saya bahas ya, karena nanti waktunya itu sangat cepat sekali. Kurang dari 1 menit ya. Bahkan kurang lebih harus setengah menit lebih ya kita menyelesaikan soal ini. Jadi maklum kalau saya bahas ini waktunya banyak, dan Bapak Ibu, pemirsa semuanya kalau sudah paham nanti akan cepat dengan sendirinya. Oke, kita langsung ke soal yang kedua. Soal yang kedua di sini ada semua minuman mengandung soda. Ini pernyataan pertama tadi ya, atau premis pertama. Kemudian premis yang keduanya, sebagian minuman dapat memabukkan. Nah, ini minuman berarti misalkan kita misalkan dengan P. Kemudian yang mengandung soda kita misalkan dengan Q. Nah, ini masih minuman ya. Ini masih minuman, tetapi ini semua, ini sebagian. Negasi dari semua adalah sebagian. Berarti ini adalah negasi P. Nah, kebalikan dari atau ingkaran dari semua tadi yang sudah kita bahas di awal. Dapat memabukkan ini adalah keterangan baru. Nah, maka kita misalkan dengan R ya. Ada yang sama? Ada. Ini sama ini ya. Jadi kita coret P-nya sehingga menyisakan negasi. Kemudian kita lihat juga apa di sini kata kuncinya? Kata kuncinya adalah minuman. Di sini kan memabukkan mengandung soda tentunya untuk mengarah ke minuman. Jadi kita cari isinya pasti sebagian ya. Sebagian minuman. Nah, ini negasinya negasi apa? Negasi R. Karena bisa memabukkan, kan sebagian ya. Sebagian memabukkan berarti sebagian lagi tidak memabukkan. Berarti jawabannya adalah cari yang sebagian tidak memabukkan. Ini sebagian minuman dapat memabukkan, ini bukan. Semua, ini jelas semua bukan ya. Semua bukan juga, ini semua bukan juga. Sebagian minuman tidak memabukkan dan mengandung soda. Nah, ini jawabannya adalah C. Nah, kenapa D bukan? Ini sebagai minuman tidak membuka dan tidak. Oh, ini dua-duanya negasi ya. Ini tidak itu negasi. Sedangkan di sini negasinya harus 1. Oke, langsung ke soal nomor 3. Premis pertama, semua yang datang basah kuyup. Premis kedua, sebagian yang basah kuyup menderita sakit. Langsung saja kita misalkan, semua yang datang. Nah, ini ya, ini keterangannya datang. Kita misalkan dengan P. Kemudian keterangan lainnya adalah basah kuyup, kita misalkan dengan Q. Kemudian di sini sebagian yang basah kuyup. Nah, ini basah kuyup sama ya. Tetapi untuk premis pertama yang basah kuyup itu semua. Sedangkan premis kedua yang basah kuyup adalah sebagian. Berarti ini adalah betul ingkaran dari Q itu sendiri. Jadi kita misalkan dengan negasi Q. Kemudian menderita sakit adalah keterangan baru. Kita misalkan dengan R. Nah, ini yang sama, kita coret saja. Di sini menyisakan negasi. Terus kesimpulannya apa? Di sini jawabannya pasti kuantornya adalah sebagian ya. Sebagian siapa? Sebagian ke sini. Berarti sebagian yang datang ini tidak boleh negasi ya. Nah, ini sebagian yang datang negasinya harus ke sini. Menderita sakit. Katanya semua yang datang. Iya, semua ini kan untuk basah kuyup. Tetapi yang menderita sakit ini adalah sebagian. Sebagian yang basah kuyup berarti sebagian yang datang menderita sakit. Sebagian lagi berarti tidak menderita sakit. Berarti kita cari isinya ini semua jelas bukan.
Ini sebagian yang datang. Oke, ini sebagian benar ya. Yang datang menderita tidak sakit, negasi R. Nah, jadi jawabannya adalah B. Ini semua jelas bukan, ini bukan. Kenapa ini bukan? Yang E, sebagian yang menderita sakit. Oh, ini adalah basah kuyup. Jadi ini tidak ada negasinya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Premis yang pertama, semua guru adalah pegawai negeri. Premis yang kedua, semua penghuni asrama B adalah guru. Nah, di sini untuk keterangan yang pertama, semua guru kita misalkan dengan P, kemudian pegawai negeri kita misalkan dengan Ki, kemudian ini semua penghuni asrama B, ini pernyataan baru, keterangan baru kita misalkan dengan R adalah guru. Oh, berarti sama ya. Nah, berarti sama dengan ini, berarti sama-sama P. Nah, kita coret aja di sini. Nah, jadi pernyataan atau keterangan gurunya itu sudah hilang ya. Menyisakan di sini pegawai negeri dan penghuni asrama. Nah, di sini tidak ada pernyataan berkuantor yang ingkaran ya, karena sama-sama semua. Berarti jawaban juga harus sama-sama semua. Nah, apakah di sini semua pegawai negeri penghuni asrama B atau semua penghuni asrama B itu pegawai negeri? Kita lihat di sini yang sudah jelas adalah semua penghuni asrama B. Kita cari yang jawabannya ini. Penghuni asrama B itu sudah diikat dengan kata semua ini. Jadi, semua penghuni asrama B adalah pegawai negeri. Kita cari semua guru sudah kita eliminasi tadi ya. Ini semua pegawai negeri adalah penghuni asrama B. Nah, jadi kalau tidak hati-hati kita bisa menjawab ini nih. Sedangkan di sini yang duluan diikat oleh kata semua adalah penghuni asrama B. Semua penghuni asrama B adalah pegawai negeri. Oh, jadi ini jawabannya C ya. Nah, ini yang D jelas bukan, yang E juga bukan karena kuantornya adalah sebagian. Oke, kita ke soal berikutnya, soal nomor 5. Premis yang pertama, semua remaja desa memiliki rambut panjang. Premis yang kedua, sebagian remaja desa memiliki mata indah. Nah, keterangan yang pertama di sini semua remaja desa. Berarti ini kita misalkan dengan P. Kemudian keterangan yang kedua di sini di premis pertama itu memiliki rambut panjang. Kita misalkan dengan Ki. Kemudian sebagian remaja desa. Nah, ini ingkaran dari semua ya. Sebagian remaja desa berarti ini sama dengan ini ya. Nah, karena ingkarannya berarti negasi P. Jadi ini negasi ya namanya ingkaran itu. Kemudian keterangan lainnya memiliki mata indah belum ada berarti pernyataan atau keterangan baru. Di sini kita misalkan dengan R. Sehingga kita coret di sini. Nah, pasti ini adalah jawabannya adalah sebagian ya karena negasi dari semua. Nah, di sini ada kata kunci siapa, yakni remaja desa. Berarti kemungkinan jawabannya adalah sebagian remaja desa ini negasi ya, salah satu harus negasi. Tidak memiliki rambut panjang atau tidak memiliki mata indah. Oke, yang A semua remaja ini sudah pasti bukan. Yang B juga ini pasti bukan karena semua. Yang C, sebagian remaja desa berambut tidak panjang. Oh, ini jelas ya. Kan di sini keterangannya semua remaja desa memiliki rambut panjang. Yang D, sebagai remaja desa berambut panjang, oke, dan memiliki mata tidak indah. Jadi jawabannya adalah D. Ini yang E semua jelas bukan. Oke, sementara 5 soal dulu ya. Untuk soal verbalogis ini, kita bersambung insya Allah ke soal berikutnya. Apabila ada pertanyaan atau koreksi, silakan cantumkan saja di komentar yang ada di bawah video. Mudah-mudahan paham ya dan nempel sehingga nanti pas pelaksanaan pretest PPG bisa menjawab soal-soal dengan baik dan tentunya harapan kita semua adalah semoga pretestnya diluluskan sampai ke PPG dan PPG-nya juga diluluskan ya. Semoga kita semua lancar dan lulus. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.